Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan saya sendiri Arif Kurniawan Saputra dan kawan saya Cindy Adelia Farisa, Ariski Putra Caniago, dan Arifki Asdi Pramudiki yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Sebagai kawasan yang terjepit dan harus melayani kepentingan keduanya, kebudayaan tersebut telah mengambil unsur-unsur kebudayaan kedua imperium itu maupun dari kebudayaan-kebudayaan lain yang telah berkembang di kalangan bangsa-bangsa lama yang menduduki daerah sekitarnya, seperti kebudayaan Yahudi, kebudayaan wilayah Mesopotamia, bekas-bekas peninggalan bangsa Sumeria maupun Akkadia dari era Babilonia hingga Assyria. Kebudayaan Mesir maupun kebudayaan Christograilo yang berkembang dengan nama kebudayaan Shiraj, Lasyrianiyah di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Arab Al-Sham (the Fertile Essence). B. Pembahasan kondisi geografis Jazirah Arab pada masa pra-Islam. Sebelum Islam datang, kondisi geografis Jazirah Arab tidaklah seperti sekarang ini. Dahulu, kawasan Jazirah Arab, sebagian besar tanahnya berupa hamparan gurun pasir yang disebut Badiat Asya-Syain. Perbukitan batu dinamakan Arabia Petracha, hingga Arabia Felix atau bumi hijau. Kondisi geografis Jazirah Arab seperti demikian sebelum Islam datang, hingga akhirnya daerah tersebut sering dikenal dengan sebutan tanah gundul, padang pasir, hingga tanah gersang. Sebutan dan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab. Arab menurut bahasa berarti tanah gundul, padang pasir, gersang, dan tiada air maupun tanaman. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah, nomad karena tanahnya sendiri atas gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain mengikuti tumbuhnya stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Arab yang disebut juga bangsa Badawi, Badawah, Baduy untuk mengembalakan ternak mereka yang berupa domba, unta, dan kuda sebagai binatang unggulannya. Agama bangsa Arab pra-Islam. Kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail, hingga muncul Amru bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah, dan dikenal baik dan peduli terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ketika mengadakan perjalanan ke Syam, di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik. Apalagi Syam adalah tempat para rasul dan turunnya kitab. Maka kita pulang sambil membawa Hubal (berhala).
dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menjadi sekutu bagi Allah. Kondisi politik dan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Telah terbentuk sistem otonomi seperti kabilah (klan) yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku (tribe). Dengan demikian, bisa dikatakan sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Namun sifat rasial yang menjadi watak orang Arab menjadi masing-masing suku saling bersaing dan beberapa momen dan sering kali terjadi peperangan yang cukup sengit akibat rasa solidaritas dan fanatisme yang timbul dari masing-masing internal suku. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab. Kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti itu tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti Ukaz, Zilmazaz, Mazinah, dan lain-lainnya. Adapun mengenai perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Pendidikan pada zaman pra-Islam. Corak pendidikan pada masa pra-Islam dipengaruhi oleh agama yang telah ada pada masa tersebut. Pada masa pra-Islam di Indonesia telah ada kerajaan-kerajaan yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Hindu, seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Majapahit. Corak pendidikan berbentuk wetonan atau halakah, dan sorongan ada kemiripan dengan sistem yang berlangsung di lingkungan kerajaan tersebut. Pada hakikatnya, pendidikan Islam mulai berkembang sejak terjadinya kontak dagang antara pedagang-pedagang Muslim dengan penduduk pribumi. Nilai dan hukum dagang yang dianut dalam sistem perdagangan internasional pada saat itu adalah nilai-nilai Islam, sehingga yang dapat membina hubungan dagang adalah mereka yang telah menerima dan mengamalkan hukum dagang Islam tersebut.